Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setelah bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, tidak lupa salawat beserta salam. Semoga Allah senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, termasuk kita di dalamnya sebagai umat Rasulullah dari dunia sampai akhirat kelak. Amin. Hadirin rahimakumullah. Izinkanlah khatib menyampaikan wasiat takwa terkhusus untuk diri khatib pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Itu artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, tamu yang sangat istimewa, yang dinanti-nantikan kedatangannya oleh setiap orang-orang yang beriman. Dialah bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita memperbanyak doa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua di bulan Rajab yang telah lalu, di bulan Sya'ban saat ini, serta diberikan kesempatan untuk bisa menemui dan beribadah di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin. Allahumma salimna ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah kami semua hingga sampai ke bulan Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepada kami, dan terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, sebagai wujud kesungguhan kita menyambut tamu yang istimewa ini, dan sebagai bukti keseriusan kita dalam memuliakannya, tentunya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari sebelum kedatangannya. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, di antaranya yang pertama, di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan sunnah seperti membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, sholat sunnah lainnya, dan sholat witir, serta bersedekah. Untuk mampu melakukan hal itu semua dengan ringan dan istiqomah, maka kita perlu banyak berlatih. Disinilah bulan Rajab dan Sya'ban menempati posisi yang sangat urgen sebagai waktu yang tepat untuk kita berlatih di dalamnya, membiasakan diri beramal amalan yang sunnah dengan berkelanjutan. Dengan latihan tersebut, maka di bulan Ramadan kita akan terbiasa dan merasa ringan untuk mengerjakannya, sehingga tanaman iman dan amal soleh akan membuahkan takwa yang sebenarnya. Seorang ulama yang bernama Bakar Al-Waraq Al-Bakhi berkata, bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen hasil tanaman tersebut. Dan di antara amalan yang paling urgen untuk kita latih adalah berpuasa. Karena bulan Ramadan adalah bulan kita melaksanakan berpuasa. Maka dengan membiasakan puasa sunnah sejak bulan Rajab atau Sya'ban, maka yakin kita akan mampu melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan baik, sehingga di bulan Ramadan kita penuh dengan produktivitas, kinerja, dan ibadah kita menjadi meningkat.
Kemudian yang kedua, kita perlu menyiapkan diri dari sisi keilmuan, yaitu dengan mendalami ilmu-ilmu yang terkait dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak menghasilkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Hal ini disebabkan karena puasanya tidaklah dilandasi dengan ilmu yang cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus saja. Kemudian yang ketiga, Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Surat Al-Baqarah 185. Oleh karena itu, marilah di bulan Ramadan kita memperbanyak membaca Al-Quran, dibaca secara harfiah, dibaca secara arti, dan kemudian kita mentafakuri isinya, dan yang terutama mampu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Agar di bulan Ramadan kita bisa memaksimalkan interaksi dengan Al-Quran, mari kita tingkatkan kemesraan kita dengan Al-Quran sejak hari ini. Kemudian yang keempat, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan kita bermunajat kepada Allah. Marilah kita senantiasa perbanyak berdoa kepada Allah dalam berbagai macam kesempatan. Sehingga saat Ramadan tiba, waktu-waktu istimewa yang mustajab tidak kita lewatkan begitu saja tanpa bermunajat, tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon dan mengadukan segala permohonan dan kebutuhan kita kepada Allah. Dan yang terakhir, mengkondisikan anak dan istri kita, keluarga kita agar bersiap menyambut datangnya bulan Ramadan, kemudian beribadah bersama, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan bersama dengan keluarga kita sehusu mungkin, seistiqamah mungkin. Hadirin rahimakumullah, itulah di antara hal-hal yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita siap untuk menyambutnya dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan seluruh kesehatan yang ada dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panjang usia kepada kita dengan keberkahannya dan rizkinya untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita jumpai. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala permohonan dan tujuan kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.